Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap duduk perkara status 4 pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara bisa bersengketa. Keempat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Permasalahan pulau ini sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah milik Aceh. Tito menyebut pengkajian wilayah 4 pulau ini terjadi pada 2022 silam. Saat itu Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan keputusan yang mencantumkan keempat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namun saat itu Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengajukan keberatan dengan menunjukkan data historis dan dokumen. Salah satunya dokumen fakta yang memuat kesepakatan dua gubernur yang disaksikan Menteri saat itu Rudini, ditandatangani Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Inti dari dokumen itu nomor 3 batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh mengacu pada Stadsblad nomor 64 tahun 1908 dan peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978. Dengan adanya peta ini, Kemendagri mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau masuk ke Aceh. Namun saat itu, dokumen tersebut hanya berupa fotokopi yang dinilai mudah sekali dipatahkan oleh hukum. Di masa Gubernur Edi Rahmayadi tahun 2022, Kemendagri dan pihak terkait melakukan pengkajian hingga akhirnya memutuskan 4 pulau Aceh masuk Sumatera Utara. CAP itu 4 pulau yang sekarang kita polemikkan itu masuk ke dalam cakupan wilayah Sumatera Utara. Nah, kenapa demikian? Karena ada beberapa rapat pada sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, di waktu sebelumnya. Sekali lagi, CAP ini mengulangi CAP di tahun 2022, yaitu adanya rapat tentang antar instansi. Di kita ada namanya Tim Pembakuan Rupa Bumi, di antaranya Kemendagri menurut aturan sebagai lead agency. Kemudian ada di situ ada Badan Informasi Geospasial, ada LAPAN, kemudian ada BRIN, ya, LIPI dulu, kemudian juga ada Kementerian KKP, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Pusat Hidros TNI Angkatan Laut, kemudian juga ada yang dari kementerian yang lain, ditambah lagi dengan dari pemerintah daerah. Nah, itu pernah melakukan rapat pada tahun 2017 ya, udah lama sekali ya, yang intinya berdasarkan data-data masukan yang ada, sehingga akhirnya tim ini menganggap 4 wilayah ini masuk cakupan Sumatera Utara. Dasarnya adalah di tahun 2009, di tahun 2008 pernah dilakukan verifikasi pulau-pulau di antaranya seluruh Indonesia, di antaranya di Aceh, untuk Aceh dan juga untuk Sumatera Utara. Dan di tahun 2008, saya ulangi, di tahun 2008 itu Sumatera 4 pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah provinsi daerah istimewa Aceh, tidak dimasukkan. Ada namanya, tapi koordinatnya ada di gugusan Pulau Banyak. Kalau mungkin bisa digambarkan, ya ini dia. Jadi kita lihat bahwa ini kelihatannya, oh ya. Kita lihat di dalam peta ini saja. Kalau di sini kan nggak ada di belakang. Di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu Gubernur Aceh itu tidak memasukkan 4 pulau yang ada sekarang kita permasalahkan, itu tidak masuk dalam Kabupaten Provinsi Aceh, tapi adanya di gugusan Pulau Banyak yang lebih kurang 70 km dari 4 pulau yang ada sekarang ini. Nah, sementara surat dari Gubernur Aceh, Durun Sumut, itu memasukkan ke dalam 4 ini masuk dalam Tapanuli Tengah. Ini suratnya ada. Ini 28 ya, dan 2009. Nah, kemudian di tahun 2009 juga pernah, saya ulangi, di tahun 2017 pernah
kemudian dari Provinsi Aceh, ya, saya ulangi, pemerintah daerah Aceh mengirimkan surat keberatan dan memasuk untuk 4 pulau ini masuk ke pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten Singkil, tapi tanpa koordinat. Koordinatnya salah gitu. Nah, dengan dasar itulah kemudian di tahun 2017 itu dia dimasukkan dalam cakupan Sumatera Utara. Di tahun 2022 ketika diterbitkan Kep Mendagri yang pertama, ya, Badan Informasi Geospasial pun masuk dalam cakupan Tapanuli Tengah. Berdasarkan tadi surat 2 tadi, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumut. Meskipun ada beberapa koreksi, tapi memang data pendukungnya tidak kuat. Artinya fotokopi dan lain-lain. Nah, di tahun 2022 ini dengan adanya Kep Mendagri tentang pemasukan wilayah cakupan wilayah 4 pulau ini ke dalam Tapanuli Tengah. Waktu itu gubernurnya Aceh Pak Nova ya, sebenarnya gubernur Sumatera Utara Pak Edi Ramayadi. Keberatan dengan menunjukkan data historis dan juga dokumen-dokumen. Salah satu dokumen yang sangat penting adalah dokumen tentang kesepakatan antara gubernur Aceh saat itu Pak, ya ini dia. Ya. Saya ulangi, surat Gubernur Aceh, ini keberatannya, 2022. Yang diberikan adalah surat, salah satunya dokumen surat kesepakatan 2 gubernur di tahun 1992. Yang disaksikan oleh Menteri saat itu Pak Rudini, ini suratnya. Ditandatangani Bapak Gubernur Aceh saat itu Pak Ibrahim Hasan. Sementara dari Sumatera Utara Pak Raja Inal Siregar. Nah, ini dokumen fakta. Ya, kesepakatan bersama 1992. Yang intinya untuk batas wilayah di poin nomor 3, batas wilayah untuk Tapanuli Tengah dan Aceh, itu Provinsi Aceh dengan Tapanuli Tengah. Saat itu Aceh belum Singkil, belum mekar nih. Itu mengacu kepada Statblad nomor 604 1998 dan peta topografi TNI AD 1978. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Oleh karena itu, kesepakatan di tahun 2022 setelah adanya data baru ini, semua pihak, Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari pemerintah pusat yang lain yang termasuk dalam tim pembakuan duka bumi sama-sama mencari dokumen ini karena dokumen ini bagi kita kritikal, penting. Itu berupa kesepakatan 2 gubernur yang disaksikan pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini. Tapi sampai dengan tahun 2004 sampai dengan bulan April 2025 surat aslinya itu tidak ketemu. Nah, sehingga dengan demikian kita berusaha terus mencari. Oleh karena itu pada bulan April 2025 cakupannya masih tetap dalam cakupan Sumatera Utara. Sambil kita mencari. Dan alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu karena logika kita kalau ditandatangani oleh 2 dan disaksikan oleh 1, harusnya 3-3-nya ada pertinggalnya arsipnya. Kita berpikir tahun 92 ini, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Aceh juga tidak menemukan aslinya. Kami juga tidak menemukan aslinya, namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ya, Pak Tomsi, didampingi Pak Dirjen Awil Pak Safrizal. Itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa Jakarta Timur itu ada 3 gedung, dibongkar
dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi ini nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah cap keputusan, kalau bisa ditampilkan. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Cap Mendagri nomor 111 tahun 1992. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran, saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning nih. Ya. Lama sekali. Ya. Makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan agar buat berita acara. Dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus didokumentasikan. Dan mereka yang menemukan bisa menjadi saksi. Ya. Bukan diada-adakan misalnya. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di arsipnya sini. Ya. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan mengendorse bahwa kesepakatan antara dua gubernur di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar adanya. Jadi menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi. Nah, ada poin yang sangat penting sekali dalam poin itu. Dalam Cap Mendagri maupun kesepakatan itu. Dalam kesepakatan dua gubernur tersebut disampaikan batas wilayah, ada 4 poin batas wilayah, kalau mungkin bisa ditunjukkan yang kesepakatan dua gubernur yang tadi. Di poin yang nomor 3 disebutkan ya diantaranya mengacu kepada batas wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu mempedomani kedua belah pihak disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri mempedomani peta topografi TNI AD 1978. Nah, kita buka petanya yang mana? Lihat petanya, inilah petanya. Peta topografi TNI AD tahun 1978. Kalau kita melihat di situ ada titik-titik garis di darat dan di lautnya, yang menarik adalah di lautnya ada garis sendiri, titik-titik, tolong dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir Kecil, Ketek, kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, coba lihat petanya yang kita zoom. Nah, ini peta aslinya yang menjadi lampiran kesepakatan antara dua gubernur. Yang sebelah kiri. Kalau gini nggak begitu terlihat ini. Kemudian di dalam Cap Mendagri juga disebutkan ini. Nah, kita coba zoom di sebelah kanan, kita sangat terlihat jelas. Jadi Singkil waktu itu masih kecamatan Singkil. Tapon di tengah sudah menjadi kabupaten. Itu yang warna merah itu kami yang melingkari untuk supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, di situ terlihat ada titik-titik, ada pulau 1, 2, 3, 4 di lautnya. 4 pulau itu di luar titik-titik batasnya Sumatera Utara. Artinya saat itu kesepakatan 4 pulau ini adalah masuk di wilayahnya Kabupaten Aceh Singkil, belum Kabupaten Aceh Singkil, masuk provinsi saya ulangi, pemerintah Aceh yang sekarang. Nah, kira-kira itulah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.